Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada fasal yang ke-6, yaitu fasal yang berhubungan tentang masalah adab terhadap makhluk, adab terhadap sesama makhluk. Dan kita telah sampai pada poin H, yaitu al-adabu ma'al kafir, adab terhadap orang kafir. Dan insya Allah pada hari ini akan kita bagikan hadiah untuk antum bagi yang bisa menjawab pertanyaannya. Dan hadiahnya insya Allah berupa pakaian gamis atau koko dari Muhsinin, jazahullahu khairan jaza. Nanti insya Allah sebelum kita tutup di akhir waktu akan ana berikan pertanyaan dan antum akan menjawab. Jika jawabannya benar, maka insya Allah akan kita berikan hadiahnya. Kemudian kita langsung pada pembahasan. Kalau di kitab aslinya halaman 97 dari kitab Minhajul Muslim, al-adabu ma'al kafir, adab terhadap orang kafir, nomor yang kelima, ya, nomor yang kelima, yarhamuhu birrahmatil 'amah ka it'amihi idza inja'a wa saqyihi in 'adisha wa mudawatihi in marida wa ka infadhihi min tuhlakatin
wa tajnibihi al-adza. Kemudian adab yang kelima terhadap orang kafir adalah mengasihinya dengan kasih atau mengasihi secara umum, seperti memberikan makan jika dia lapar dan memberi minum jika dia haus dan mengobatinya jika dia sakit. Kemudian menghilangkan kesulitan darinya. Landasannya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Kasihilah apa yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Allah yang ada di atas langit. Jadi ya ikhwah, poin yang kelima ini di antara adab terhadap orang kafir itu kita diperbolehkan untuk mengasihi mereka. Ya, boleh mengasihi mereka. Maka dikatakan oleh Al-Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan wasighatul umum, dan bentuk dari hadis mengasihi itu bentuknya adalah global, yashmal jami' asnafil khalaik, mencakup segala makhluk. Fayarham al-bir wal fajir, maka boleh mengasihi orang yang baik dan boleh mengasihi orang yang fajir, berbuat kemaksiatan, ya. Sehingga seumpamanya antum mempunyai tetangga dan tetangga antum termasuk orang kafir yang tidak mampu, maka hukumnya antum diperbolehkan untuk mengasihi mereka. Itu boleh, ya. Akan tetapi makna mengasihi atau makna ihsan itu beda sama dengan wala. Itu beda. Kalau ihsan itu Allah perintahkan berbuat baik kepada semua makhluk, ya, namanya ihsan. Entah kepada sesama manusia, entah kepada sesama muslim, sampai-sampai kepada hewan, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan, ya. Maka dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Imam Bukhari sama Imam Muslim, pada zaman dahulu ada seorang wanita, dan wanita ini termasuk wanita yang suka maksiat, ya, suka maksiat. Kalau istilahnya itu adalah baghiyah, imra'atun baghiyah, orang yang pekerjaannya bermaksiat. Maka dikisahkan dalam hadis ini bahwasanya si wanita dia pernah menjumpai hewan, yaitu anjing. Anjingnya dalam keadaan dia kehausan, ya. Kalau nggak dikasih air, niscaya akan binasa. Maka sang wanita dikarenakan dia kasihan dengan anjingnya, maka dia punya inisiatif memberikan air minum kepada si anjing. Maka dikarenakan dia itu memberikan air minum kepada anjing dengan ikhlas, faghfara laha, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya, ya. Jadi mengasihi di sini hukumnya diperbolehkan walaupun bukan kepada sesama muslim, ya, entah kepada orang kafir, entah kepada binatang, hukumnya diperbolehkan.
Ya, namanya berbuat ihsan atau berbuat baik. Akan tetapi kalau yang namanya wala, itu hukumnya nggak boleh antum berikan kepada orang kafir. Ya, kalau wala itu maknanya adalah loyal. Jadi kita nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Kita nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman bergaul, dan juga nggak boleh dijadikan seorang pemimpin. Namanya wala. Ya. Sehingga antara ihsan sama wala itu beda. Kalau ihsan itu diperbolehkan kepada semua makhluk, tapi kalau wala itu hanya boleh diberikan kepada sesama muslim. Ya. Ini poin yang kelima, mengasihi mereka dengan secara umum atau global. Kemudian yang keenam, adamu adhiyatihi fi malihi au damihi au irdihi in kana ghairu muharibin. Jadi poin yang keenam, adab terhadap orang kafir itu kita nggak boleh menyakiti mereka, tidak boleh mengganggu harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka, jika mereka bukan termasuk kafir harbin. Ya. Jadi ini yang biasanya para ikhwah tergelincir. Ya. Jadi kafir itu nggak bisa kita samakan satu hukum. Dalam agama Islam, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, orang kafir itu hukumnya beda-beda tergantung dari kondisi ataupun dari status mereka. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim beliau membagi orang kafir ada 3 atau 4. Yang pertama ada yang namanya kafir harbi. Ya. Yang pertama ada yang namanya kafir harbi. Ya. Yang kedua ada yang namanya kafir zimmi. Yang ketiga ada yang namanya kafir mu'ahad. Dan yang keempat ada yang namanya kafir musta'man. Ya. Ini ada 4 jenis orang kafir. Dan status mereka itu juga berbeda. Apa bedanya? Kalau kafir harbi itu adalah kafir yang boleh diperangi. Namanya kafir harbi. Ya. Contohnya seperti kalau mereka menyerbu negara muslim, mereka menzolimi orang muslim, dan mereka membunuh orang muslim. Namanya kafir harbi. Dan kafir harbi hukumnya itu boleh antum untuk diperangi. Kafir harbi. Ya. Dan yang kedua ada namanya ikhwah, kafir zimmi. Ya. Ada namanya kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Jadi kafir zimmi itu adalah orang kafir yang hidup di negara muslim, ya, dan mereka membayar semacam jizyah. Ya. Jizyah itu mungkin seperti pajak atau mungkin seperti upeti. Namanya jizyah. Ya, namanya jizyah, kafir zimmi. Kemudian ada juga yang namanya kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad. Mu'ahad di sini itu maknanya adalah ada perjanjian damai antara negara muslim dengan negara kafir.
Ya, namanya itu mu'ahad. Ya. Dan yang keempat itu adalah ada yang namanya kafir musta'man atau musta'min. Itu orang kafir yang datang ke negeri Islam, kemudian oleh umara diberi semacam keamanan. Namanya musta'min atau musta'man. Ini ada 4 jenis orang kafir. Dan hukum mereka itu berbeda. Kalau kafir harbi itu boleh diperangi, tapi kalau sisanya itu hukumnya haram untuk diperangi. Nggak boleh diperangi. Jangankan kok diperangi, ya, antum ganggu mereka, itu hukumnya nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Maka di sini kalau ada orang kafir yang hidup di negara kita dan dia dijamin keamanannya oleh negara, hukumnya kita nggak boleh ganggu. Ya, itu nggak boleh ganggu. Apa landasannya? Landasannya adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan, ya, di antara kalian hukumnya haram. Fala tadzalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Ya, maka dari hadis yang mulia ini kita nggak boleh menzalimi Allah, nggak boleh menzalimi sesama muslim, dan juga nggak boleh menzalimi orang kafir. Hukumnya tidak diperbolehkan. Sampai-sampai ya ikhwah, seumpamanya ada orang yang membunuh orang kafir, ya, dan orang kafir ini bukan termasuk kafir harbi, hukumannya itu sangat, naudzubillah, sangat besar di dunia ataupun di akhirat. Apa hukumannya? Hukumannya adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang membunuh kafir selain kafir harbi, sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, ya, atau zimmi, lam yarih raihatal jannah, balasannya itu niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan atau mencium bau surga. Ya. Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW. Kalau ada orang yang berani menyakiti orang kafir, selama orang kafir ini nggak ganggu kita, bukan orang yang memerangi kita, hukumannya nggak boleh dibunuh. Dan kalau sampai dibunuh, maka balasannya lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, jadi kalau kita perhatikan, Islam itu masya Allah sangat adil, sangat adil. Tidak hanya adil terhadap sesama muslim, sampai sesama manusia, walaupun dia itu orangnya kafir, tetap tidak boleh kita itu zalim. Ya, tetap nggak boleh zalim. Ini adab yang ke-6. Kemudian adab yang ke-7,
jawazul ihda'i ilaihi, ya, boleh memberikan hadiah kepada mereka, ya, boleh memberikan hadiah kepada mereka, ya. Jadi hadiah ini ketika antum punya kelebihan harta, kelapangan harta, antum boleh hadiahkan kepada orang kafir, itu boleh. Dan ini sebagaimana perbuatan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr, ya, Abdullah ibnu Amru. Jadi dikatakan bahwasanya beliau pernah menyembelih syat atau pernah menyembelih kambing. Kemudian beliau mempunyai tetangga seorang Yahudi, orang kafir, ya. Maka oleh sahabat Abdullah ibnu Amru, tetangganya yang dia itu bukan muslim tetap dikasih hadiah, yaitu daging kambingnya, ya. Maka hukumnya di sini, ikhwah, boleh antum ngasih hadiah kepada mereka. Lebih-lebih itu tujuannya kalau antum mendakwai mereka, itu boleh, ya. Jadi di antara sarana dakwah itu adalah saling berbagi, saling memberi. Kalau antum sering ngasih hadiah kepada mereka, insya Allah lama kelamaan hati mereka itu akan luluh, ya. Persepsi mereka terhadap muslim akan positif. Walaupun saya tidak muslim, tapi saudara saya dia senantiasa berbuat baik, mesti dia akan merasa husnudzon. Dan kalau dia tuh senantiasa diperhatikan kehidupannya, boleh jadi insya Allah akan menjadi sarana mendapatkan hidayah, ya. Jadi boleh jenengan berikan hadiah kepada mereka, itu boleh. Wa qabula hadiyatihi, ya, dan boleh menerima hadiah dari mereka, ya. Jadi kalau memberikan hadiah kepada orang kafir insya Allah itu boleh. Tapi kalau menerima hadiah dari mereka, itu ulama khilaf. Jadi ulama beda pendapat, ya. Karena ada hadis yang mengatakan dilarang menerima hadiah dari mereka, dan ada juga hadis yang mengatakan boleh menerima hadiahnya orang kafir. Jadi ulama beda pendapat. Cuman kita cari tengah-tengahnya, ya, cari tengah-tengahnya. Jadi dikisahkan ada seorang kafir itu pernah memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namanya itu adalah Raja Ailah, ya, Raja Ailah. Maka Nabi SAW pernah dikasih hadiah dari raja tersebut dan Nabi menerimanya. Akan tetapi ada juga riwayat yang mengatakan Nabi tidak menerima hadiah dari orang kafir, ya. Ini dikisahkan seperti kisahnya Amr bin Malik bin Ja'far. Jadi dia itu orang musyrik, ya. Dia datang kepada Nabi SAW memberikan hadiah. Kemudian Nabi SAW ngasih semacam nasihat, suruh dia agar mau masuk Islam, ya. Ditawarkan agama Islam. Ternyata Amr bin Malik bin Ja'far enggan, ya. Dia enggak mau masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Innila akbal hadiyata musyrik. Aku ini tidak menerima hadiahnya orang musyrik, ya. Ini ada dua riwayat yang saling bertentangan. Maka oleh ulama, oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, itu dikompromikan, ya. Dikompromikan. Maka beliau mengatakan boleh menerima hadiah dari orang kafir, cuma dengan syarat, ya.
Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya di sini? Beliau menyebutkan di antara syaratnya adalah tidak ada yang namanya balas budi. Ya, yang pertama, nggak boleh ada balas budi. Ya, contohnya seperti kalau ada orang kafir ngasihkan sesuatu kepada orang muslim, maka orang muslim ini nggak punya semacam balas budi kepada mereka, itu nggak boleh. Ya. Dan juga syaratnya itu adalah harus bisa mendakwai mereka, bukan malah kebalikannya, justru didakwai oleh mereka, itu salah. Ya, makanya seperti jenengan kalau pernah ke Malang Selatan, di daerah pesisir pantai, itu banyak sekali orang muslim yang dia itu dimurtadkan. Ya, banyak sekali. Apa wasilahnya? Wasilahnya itu adalah orang kafir ngasih mie instan. Ya, dikasih mie instan, mereka dikumpulkan di suatu tempat, kemudian mereka didakwai agar mereka mau menerima agamanya orang kafir tersebut. Nah itu. Maka kalau kondisinya seperti ini, justru orang kafir dia mendakwai orang muslim, maka hukumnya nggak boleh menerima hadiah dari mereka. Itu sama saja mengorbankan akidah. Ya, hanya karena mie instan dia rela menggadaikan agamanya. Ya, na'udzubillah. Maka kalau bisa kita yang ngasih hadiah, bukan mereka yang ngasih hadiah kepada kita. Ya, kita yang mendakwai mereka, bukan kita yang didakwai. Ya, harus kita yang bisa mewarnai. Wa akli ta'amihi in kana kitabiyan. Dan boleh memakan makanan mereka jika mereka kitabian. Kitabian di sini itu maknanya adalah Yahudiyan atau Nasronian. Jadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi boleh jenengan makan dari makanan mereka. Apa landasannya? Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Allah mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ya yang berasal dari ahli kitab, entah dari orang Nasrani, entah dari orang Yahudi, hillul lakum, maka hukumnya halal bagi kalian, yaitu halal bagi orang muslim. Ya, ini landasannya pertama dari Al-Quran. Dan juga ada hadis yang mendukung, ya. Walamma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yud'a ila ta'ami Yahud bil Madinah fayujibu da'wah wa ya'kulu mimma yuqaddam lahum min ta'amihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diundang ya untuk makan-makan di rumahnya orang Yahudi di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujib, ya, menyanggupi, menyetujui dakwah mereka, ajakan mereka, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan makanan yang mereka hidangkan, ya. Jadi hukumnya boleh kita memakan makanan dari ahlu kitab Yahudi ataupun Nasrani. Kita habiskan insya Allah. Kemudian yang kedelapan, adamu inkahihil mu'minah. Jadi enggak boleh
menikahkan orang kafir dengan orang muslimah atau mukminah, itu nggak boleh. Ya. Contohnya yang kafir itu laki-laki, yang muslim itu perempuan. Ya, yang kafir laki-laki, yang muslim itu perempuan. Atau istrinya itu seorang mukminah atau muslimah. Maka hukumnya ya ikhwah, itu nggak boleh dinikahkan. Ya. Jadi kalau laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, hukumnya haram untuk dinikahi. Itu haram. Ya. Ini sebagaimana pendapatnya oleh para ulama al-tafsir seperti Imam Shinqiti. Ya. Dalam tafsir beliau Adwaul Bayan. Jadi kalau orang kafirnya itu laki-laki, itu haram menikahi wanita muslimah, itu nggak boleh. Dan seumpamanya dinikahkan nggak sah, ya nggak sah. Kenapa? Dikarenakan biasanya imannya seorang wanita itu lemah dan mudah dipengaruhi oleh sang laki-laki. Sehingga seumpamanya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir, takutnya akan ditarik agar mau masuk ke dalam agama mereka. Itu nggak boleh. Dan itu seperti kisah tetangga saya. Kisah yang sangat nyata, saya sebagai saksinya. Tetangga saya ini dia itu punya seorang wanita, anak perempuan muslimah. Dulu dia berhijab. Ya, dulu berhijab dia. Tapi ketika dia kuliah di tempat kuliah yang umum, bukan kuliah agama, dia didekati oleh seorang Nasrani. Ya, didekati oleh seorang Nasrani. Ternyata si Nasrani ini ketika mendekati dengan cara yang keji, naudzubillah, keji sekali caranya itu. Ya, dengan cara dijadikan pacar, kemudian naudzubillah mereka berzina. Sehingga sang wanita ini, dikarenakan dia itu orangnya sudah hamil, mau gak mau harus dinikahi oleh laki-laki kafir. Akhirnya orang tuanya gak setuju, dia diajak nikah, nikah lari atau kabur. Dan qadarullah sampai sekarang dia sudah menjadi orang yang murtad. Gara-gara laki-lakinya kafir, perempuannya muslim. Ya, maka di sini walaupun orang laki-laki ini dia itu orang kaya, orangnya masya Allah ganteng, orangnya mapan, jangan sekali-kali wanita muslimah menikah dengan mereka. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Apa landasannya? Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Ya. Jadi wanita-wanita muslimah haram menikahi laki-laki kafir, dan laki-laki kafir tidak halal untuk wanita muslimah. Jadi hukumnya nggak boleh. Ya. Makanya kalau antum seorang laki-laki, ya, yang benar agamanya, ingin menikahi seorang wanita kafir, itu boleh, tapi dengan syarat antum kalau bisa mendakwai mereka. Ya, antum dakwai. Ya, jadi antum dakwai, kamu boleh menjadi istriku dengan syarat kamu harus mau masuk Islam. Itu baru benar. Jangan sampai antum menikahi orang kafir, naudzubillah, antum ikut agama mereka. Nggak boleh. Ya, hukumnya itu nggak boleh. Itu hati-hati. Karena biasanya nafsunya laki-laki itu biasanya lebih gede. Dan itu biasanya, naudzubillah, jangan sampai antum termakan oleh nafsu dan mengorbankan agama hanya untuk memperoleh dunia. Ya,
Itu nggak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, ini masih banyak sampai 12. Yang kesembilan, tashmituhu idza atisa wa hamidallah ta'ala bi an yaqula lahu yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya. Jadi diperbolehkan mendoakan orang kafir. Itu boleh. Ya, boleh mendoakan orang kafir. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Utsaimin, hukum mendoakan orang kafir itu boleh. Namun dengan syarat ya ikhwah, orangnya itu masih hidup. Itu boleh didoakan. Tapi kalau seumpamanya orang kafirnya sudah meninggal, hukumnya enggak boleh atau haram mendoakan mereka kalau sudah meninggal. Akan tetapi kalau mereka masih hidup itu boleh. Ya. Contohnya antum mendoakan mereka, mudah-mudahan tetangga saya yang kafir dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka mau masuk Islam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan atau meluluhkan hati mereka agar bisa menerima dakwah. Itu boleh. Kalau mereka masih hidup. Ya. Dan ini sebagaimana doa Nabi SAW kepada kaum kafir ketika kaum kafir ini diajak masuk Islam tapi mereka nggak mau. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan Allahumma dihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Itu boleh. Ya, itu boleh. Ini poin yang ke-9, diperbolehkan mendoakan orang kafir untuk menerima hidayah jika mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, hukumnya haram. Nah, sekarang waktunya bagi-bagi hadiah. Kayaknya nggak nutut waktunya kalau kita baca semuanya. Nah, mana Mas Adi? Sini. Nah, ini pakaiannya qadarullah, ukurannya ini L ya, ukurannya L. Jadi kalau yang punya ukuran SL atau XXL kayaknya nggak muat. Ya, jadi kalau badannya gede, ya, insya Allah nggak muat. Seperti anak nggak muat ini. Ya. Nah, ukurannya L, ya L semuanya. Insya Allah gamis ya ini ya, insya Allah. Nah, pertanyaannya ya ikhwah, bukunya mohon ditutup. Nah iya ditutup, gak boleh nyontek. Nah, anak tunjuk aja ya, anak tunjuk. Pertanyaan yang pertama untuk sisi kanan, ya sisi kanan. Pertanyaannya adalah gak apa-apa ya, agak panjang ya. Nah, sebutkan 4 macam jenis orang kafir dan jelaskan hukum bermuamalah dengan mereka. Belum, saya tunjuk ya. Waduh, wajahnya nggak nampak ya, pakai masker. Kira-kira nggak kenal sama anak siapa ya? Atau Mas Aldi aja nunjuk mereka? Gak apa-apa, coba. Gak apa-apa. Sebelahnya baju biru. Ya. Yang mana? Yang pakai jaketnya? Oh ya, silakan Masnya. Mas Pak ini? Oh Mas, ya. Silakan Mas. Semampunya. 4 plus hukum muamalahnya kepada mereka berempat.
Masya Allah. Diulangi lagi. Macam-macamnya 4. Yang pertama dini, yang kedua mu'ahad, yang harbi, yang mu'ahad, yang keempat. Ulang lagi. Ya. Ya. Dan hukum bermu'ahad dengan mereka bagaimana? Boleh diperangi. Kalau selainnya hukumnya haram. Dan ancaman bagi orang yang membunuh bukan harbi apa? Masya Allah, sampai subhanallah. Masnya milih yang warna apa? Yang warna apa ini? Abu-abu atau hitam? Hitam aja ya. Nah, barakallahu fikum ya akhi. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan juga istiqomah. Nah. Kemudian yang sebelah tengah ke sana. Pertanyaannya karena hadiahnya lumayan agak ya bernilai, jadi agak susah, nggak apa-apa ya pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi Ana jelaskan hukum seseorang menerima hadiah dari orang kafir dan hukum memberikan hadiah kepada mereka. Ada 2 hukum ya. Yang pertama memberikan hadiah kepada mereka. Yang kedua menerima hadiah dari orang kafir. Jelaskan hukumnya masing-masing. Silakan yang tengah yang dari ini ya, dari tiang ini ke sana kiri. Silakan. Mas Adi bisa nunjuk? Enggak. Ini Mas Yani. Saya Mas Adi. Enggak apa? Enggak apa, antum bisa lihat ke belakang. Boleh. Silakan. Sudah Mas Joko, sudah. Nah, yang mana Mas Aldi, silakan. Yang belum? Bebas. Nah, mungkin Masnya yang paling di belakang. Ya. Tapi insya Allah untuk ukurannya muat ya Mas ya. Gak tahu, ini L. Masnya berapa ukuran pakaiannya? L bisa ya? Nah, coba dijawab, tak ulangi lagi pertanyaannya. Hukum memberikan hadiah kepada orang kafir sama hukum menerima hadiah dari mereka. Coba masnya atau bapaknya terangkan, silahkan. Untuk menerima dulu yang lebih mudah. Menerima kemudian memberikan hadiah kepada mereka boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Landasannya dan juga ada sahabat namanya siapa? Abdullah ibnu Amru. Beliau pernah memberikan hadiah kepada bukan kepada Rasulullah, kepada tetangganya, agamanya Yahudi. Masya Allah, asanta. Amin akhi, barakallahu fikum. Nah, kita doakan kepada muhsininnya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekian ya ikhwah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.